Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membuat video tutorial membuat website sederhana ya. Ini bersangkutan dengan tugas besar saya di mata perkuliahan front end. Baiklah, sebelum lanjut saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Syaf Bahrul. Saya berasal dari Kalimantan Barat ya. Tepatnya itu di Dusun Sawah Kas, Desa Binakarya, Kecamatan Tanah Pindah, Kabupaten Melawi. Sekarang saya masih menjadi mahasantri ya, mahasantri di Pesantren Teknologi Informasi dan Komunikasi Angkatan ke-8 di Depok. Nah, berhubungan dengan COVID nih sekarang, jadi saya masih belum bisa berangkat ke Depok. Jadi saya sama kawan-kawan masih daring gitu, masih daring ya. Oke. Tadi saya bilang saya pengen membuat website sederhana ya. Nah, website saya kali ini dan di tugas besar saya mengambil judul dengan judul resep makanan. Nah, ngapa saya pilih resep makanan? Karena saya ingin memperkenalluaskan makanan khas dari kampung saya ya. Oke, sebelum kita mulai codingan gitu ya. Jadi untuk saya mendesain website ini saya menggunakan framework Bootstrap ya. Oke, framework Bootstrap. Nah, apa itu framework Bootstrap? Framework Bootstrap itu adalah framework front end yang lengkap untuk pengembangan website yang lebih cepat dan lebih mudah, terutamanya lebih menghemat waktu ya. Nah, kok bisa menghemat waktu gitu? Cepat, mudah, gimana maksudnya gitu ya kan? Sedangkan kita tahu membuat website itu nggak mudah. Nah, mungkin untuk selanjutnya yang harus kita siapkan lagi gitu ya, setelah kita install Bootstrap tadi, yang harus kita siapkan itu adalah contoh ya, ini yang saya gunakan itu adalah Linux Ubuntu, Visual Studio, sama Google Chrome. Nah, ini adalah komponen-komponen utama yang nggak boleh kita tinggal ya apabila kita membuat sebuah website gitu, atau kita belajar mengoding membuat website gitu ya. Nah, di sini saya kebetulan saya menggunakan Linux Ubuntu, dan di sini saya menggunakan Visual Studio, dan saya menggunakan Google Chrome. Walaupun nggak menggunakan Google Chrome nggak apa-apa ya, menggunakan Firefox Mozilla gitu nggak apa-apa ya. Tapi di sini saya menggunakan Google Chrome. Oke, langsung saja kita masuk ke Visual Studio. Nah, di sini saya sudah ada mempunyai folder tugas besar namanya, folder umumnya gitu. Dan di sini kita akan membuat website. Nah, di sini ya. Nanti dia saya ada foto gitu ya. Nah, ada gambar buat websitenya ya. Nah, nanti jika kawan-kawan nggak ada gambarnya gitu ya, mungkin nanti bisa download saya nanti foldernya ini akan saya siapkan di deskripsi video saya ya, dan di MG juga ya nanti. Nah, ada banyak makanan, ada banyak foto makanan gitu ya. Dan ini adalah JS, ini adalah JavaScript bawaan dari Bootstrap itu tadi ya. Nah, Bootstrap, apa itu Bootstrap ya? Tadi sudah saya bilang tadi itu adalah framework dari front end. Nah, di sini ada CSS. Nah, CSS nanti kita juga butuh nih style CSS nih. Di sini kita nanti akan buat style CSS ya. Oke, ini kita tutup, kita buat file baru ya, file baru di dalam folder resep makanan. Klik aja new file gitu ya, new file. Nah, di sini untuk pada umumnya para pendesain website gitu ya, lebih umum atau lebih dominannya itu untuk file yang pertama itu lebih utama, mereka itu biasanya itu menamai itu dengan index HTML, .html ya. Hati-hati dalam penulisannya, takut typo gitu ya, apalagi penulisan HTML nya. Oke, langsung enter saja ya. Ini kita hapus saja, nggak apa-apa ya, nggak akan kepengaruh. Nah, biarkan saja kosong dulu ya. Nah, biasanya kan kalau kita ngoding biasa nih, nah kita biasanya kan menggunakan HTML gitu ya, gitu ya. Ada struktur HTML nya gitu, ibaratnya itu kerangkanya gitu. Jadi setiap website itu dia mempunyai tag HTML gitu ya, mempunyai struktur gitu.
Nah, kali ini kita nggak menggunakan yang ada pada Visual Studio gitu ya, tapi kita tetap menggunakan HTML gitu, cuman kita nggak ngambil yang di dalam sini gitu ya. Nah, kita ngambil ke mana gitu. Nah, itulah tadi yang kita akan menggunakan desain website menggunakan Bootstrap. Kita klik aja, kita masuk ke akun Bootstrap-nya ya. Oke, mungkin kawan-kawan yang belum download kali ya. Belum download, tadi kan kita udah dari sini, langsung klik ini aja ya. Oke, langsung klik. Nah, di sini boleh saja kawan-kawan nanti mungkin yang nggak mau nunggu lama gitu ya, penasaran pengen mendesain websitenya kayak gimana gitu ya, langsung download aja Bootstrap-nya. Kalau nggak pun nanti langsung download saja filenya nanti saya akan kasih di deskripsi video kali ini ya. Oke, langsung kita mulai aja gitu ya. Nah, kawan-kawan masuk pertama itu mungkin tampilnya kayak gini ya, tapi kali ini kita nggak menggunakan versi 5 gitu ya, kita menggunakan versi 4 gitu ya. Sebenarnya bisa aja gitu, cuman ya biar lebih kayak gimana gitu ya. Nah, Bootstrap ini dia terdiri dari beberapa komponen gitu ya. Nah, komponen itu kayak template gitu ya, ada HTML, CSS gitu ya. Nah, untuk fitur-fiturnya itu sebenarnya banyak gitu ya di dalam Bootstrap ini. Contohnya kayak JavaScript gitu ya, kayak form, button, drop down gitu ya, alert gitu ya. Nah, ini namanya introduction. Oke, quick start, kita mulai gitu ya. Nah, di sini kita yang seperti saya sudah bilang tadi, kita akan menggunakan teks struktur atau body HTML gitu ya. Kita ngambilnya di dalam Bootstrap gitu. Nah, kita menggunakan ini nih. Nah, ini yang dinamakan tadi yang saya bilang, yang pengertiannya itu lebih mudah, akurat, cepat gitu ya, biar website kita cepat dibangun gitu ya. Nah, kita langsung copy aja ya. Nah, button di sini di sebelah kanan ini, itulah hebatnya Bootstrap ya. Dia menyiapkan button gitu, button copy gitu. Apabila kita klik, dia langsung copy, otomatis langsung copy gitu. Biasanya kan kita lagi drag ke bawah nih, cari HTML yang nutupnya gimana gitu kan. Nah, seandainya kita salah dikit aja, ndak kita copy kan langsung error gitu kan. Nah, di sini Bootstrap menyediakannya lebih mudah, itu langsung copy gitu ya. Oke, kita masukkan ke dalam Visual Studio kita ya. Langsung kita pastekan di sini. Nah, di sini kawan-kawan jangan khawatir ya, lihat-lihat seperti ini kayak gini nih, jangan khawatir gitu. Biasanya kan kalau kita menggunakan tag HTML5 kan dia hanya ada meta gitu ya, linknya nggak ada gitu kan, sama ininya nggak ada gitu kan. Jadi kawan-kawan jangan khawatir gitu, ini adalah bawaan dari Bootstrap biar kita bisa mengakses fitur-fitur yang ada dalam Bootstrap gitu ya. Oke, coba kita langsung save aja ya, kemudian kita coba running. Nah, kebetulan ini kan, nah ini ya, kalau kita belum mengakses icon atau itu di dalam Visual Studio ini kan, kita langsung bisa masuk ke folder bagian indeksnya ini, double klik ya. Kalau nggak tahu double klik, klik aja 2 kali gitu kepada indeksnya itu. Nah, jadi dia kayak gini ya. Jadi sebenarnya ada perbedaan ya. Ini adalah apabila tag hello world menggunakan Bootstrap ya. Kalau tidak menggunakan Bootstrap kan agak beda dia gitu, tulisnya agak beda gitu. Nah, kita kembali. Yang pertama kita akan membuat dalam website gitu ya. Yang pertama itu kita akan membuat navbar gitu, yang ada di atas kayak gini nih, seperti ada yang di Facebook gitu ya. Dia enggak ada yang warna biru yang kalau ada di Facebook gitu kan. Nah, kita ngambilnya juga di dalam Bootstrap gitu. Nah, di sini kita tinggal ketikkan aja navbar gitu ya. Nah, dia akan muncul sendiri gitu. Nah, navbar. Nah, itu tadi yang saya bilang, kalau kita menggunakan Bootstrap itu dia lebih cepat gitu ya. Dia enggak. Nah, dia menggunakan fitur-fitur yang unik-unik gitu ya. Di sini ada berbagai macam navbar ya.
dari codingannya, mau yang rumit oke silahkan gitu ya, mau yang lebih pendek ada gitu ya. Nah di sini contohnya seperti ini navbarnya. Jadi kalau kita menggunakan navbar kan contohnya yang seperti kayak gini nih. Ini hebatnya kan, kayak Google gitu kan, langsung kita bisa searching di sini gitu. Ketika kita mau apa ini langsung ada gitu kan. Cuman nanti itu lebih luas lagi gitu ya. Itu menggunakan CMS gitu ya. Nah, di sini kita akan menggunakan navbar yang enggak terlalu rumit, enggak terlalu simple, yang sedang-sedang saja gitu ya. Kita akan menggunakan yang seperti ini. Kita langsung copy aja ya. Mungkin nah mungkin ini kita langsung alihkan ke bawah aja gitu ya, biar kita enak mandangnya gitu ya. Oke, untuk H1-nya nggak apa-apa, kita hapus saja ya. Nah, di sini saya kasih tips nih kawan, biar kita nggak terlalu sulit gitu ya apabila nanti kita pengen mengubah background atau tulisan atau pengen kasih fitur gitu ya. Nah di sini saya kasih tahu nih, kita kasih di sini kayak penjelasan gitu ya, di sini navbar gitu. Nah awal navbar gitu ya, awal navbar. Nah di sini kita juga kasih nih akhir navbar, nanti ya saya jelaskan fungsinya akhir navbar. Oke, nah fungsinya apa nih? Nah fungsinya ini biar kita tahu gitu ya, awal navbar itu yang mana gitu, kemudian akhirnya navbar yang mana gitu. Nah ini fungsinya gitu. Kok kita langsung paste aja di sini ya. Nah kita coba langsung save dan kita running lagi ya. Kita lihat. Nah ini dia ajaibnya sebuah bootstrap gitu ya. Jadi dia kayak nggak perlu lama gitu, nggak perlu coding yang terlalu banyak gitu. Jadi dia langsung menyiapkan seperti ini gitu, ajaib gitu kan. Kalau kita menggunakan HTML biasa kan nih masih banyak kita atur nih, langsung kayak ngatur background gitu kan, belum ngatur height-nya, width-nya, belum rata kiri kanannya gitu kan. Nah bootstrap inilah dia hebatnya, yang menggunakan fitur-fitur yang beribu-ribu fitur gitu. Oke, nah kita di sini coba kita rubah bagian navbar ini ya. Tulisan navbar ini kita kasih logo ya, kita kasih logo. Nah kemudian untuk tulisan ini nanti kita edit ya, apa yang kita mau bikin gitu ya. Kemudian backgroundnya nanti kita rubah gitu ya. Nah background gitu berhubungan dengan background, berarti berhubungan dengan warna gitu. Bootstrap juga menyediakannya gitu, juga ada gitu menyediakan warnanya. Nah ini nih, ini ada yang namanya text primary gitu ya. Ada text primary, secondary, success, danger, warning gitu ya, info, like gitu ya, drag, nah white gitu ya. Jadi ini adalah kehebatan bootstrap tadi tuh. Nah di sini background ya. Nah ini dia contohnya kayak gini, BG primary, BG success, danger, warning, info gitu ya. Nah cara mengaksesnya gimana? Cara mengaksesnya gini nih caranya. BG white berarti backgroundnya warna putih gitu. Text dark, nah teksnya itu warna hitam gitu. Dia tuh harus di dalam kelas gitu ya, kita kasih dips gitu ya kelasnya gitu. Oke langsung saja ya kembali ke punya kita. Seperti saya sudah bilang tadi, kita ganti navbar ini, saya pakai logo ya. Logo berarti di sini kita menggunakan foto. Kita menggunakan foto berarti kita berhubungan dengan img. Nah kasih saja di sini teks img. Nah src-nya itu saya mempunyai untuk logonya itu di dalam img gitu ya, folder img. Cuman kita harus mengaksesnya itu gimana, sedangkan file index kita itu dia di luar folder img gitu ya. Nah caranya gini, kita harus keluar dulu, bukan keluar ya, kita biar dari sini, dari file index bisa mengakses folder yang dari luar gitu. Caranya gimana? Nih ketikkan aja titik 2 kali, kemudian slash. Nah di sini kita cari img kemudian logo gitu ya.
logo. Nah, di sini kita atur besarnya itu, kita atur height-nya, coba kita kasih 70 ya, 70 pixel. Oke, kemudian kita tadi pengen merubah background. Nah, kita merubah backgroundnya di mana? Ini kan kalau kita lihat banyak gitu ya. Nah, kawan-kawan pergi ke nav, bagian nav gitu ya, navbar. Nah, ada kelas navbar itu. Nah, kawan-kawan pergi ke yang paling akhir nih, bagian BG, ini adalah background. Nah, backgroundnya kita rubah menjadi warna hijau gitu ya, sukses gitu ya. Nah, sukses. Oke. Kemudian kita ubah bagian home ini, tulisan home-nya nggak apa-apa ya, gitu aja ya. Kemudian untuk fiturnya kita ganti menjadi galeri ya, galeri. Kemudian untuk facingnya itu kita ganti menjadi kontak aja ya, kontak gitu, biar bisa menghubungi saya gitu ya. Oke, bagian disable-nya kita kasih resep makanan ya, resep makanan, resep makanan. Oke, nah kita kasih warna tulisannya kita rubah ya, tadi kan warna hitam ya, kita rubah menjadi warna putih gitu. Caranya gimana? Kita kasih aja text white gitu ya. Nah, kita ngasihnya itu harus di dalam kelas ya kawan-kawan. Yang penting dia ada kelasnya gitu ya, nggak perlu dia mau div, navbar, button gitu ya, atau LLI gitu ya. Yang penting dia di dalam kelas gitu ya. Nah, kita kasih text white, kita copy aja dia, kasih ke setiap harapnya itu. Oke. Nah, kita lihat nih apa yang terjadi nih, cuman kita kasih beberapa teks gitu ya, hanya beberapa gitu ya. Oke, kita save, lalu kita running ya, kita lihat apa yang terjadi. Tuh kan hebatnya Bootstrap, dia langsung berubah gitu ya. Ini jadi logonya langsung bisa teratur gitu. Di sini ada home gitu ya, galeri, kontak, resep makanan gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita pengen nambahkan gambar nih di bawah navbar nih. Nah, kita kasih model ini ya. Model itu di sini sebenarnya di dalam Bootstrap itu ada banyak ya. Kalau kita pengen menyimpan gambar gitu ya, kayak ada title gitu kan, ada atau kartu gitu ya. Nah, sini ada foto. Nah, cuman kita nggak menggunakan yang ini ya, tapi kita menggunakan yang carousel. Nah, ini dia. Nah, carousel ini sendiri dia kayak banyak juga fitur-fiturnya kayak gimana gitu ya. Nah, tapi kita akan menggunakan yang seperti ini ya. Tuh. Nah, hebatnya Bootstrap kan, kalau kita menggunakan HTML biasa atau style CSS udah berapa, hampir ratusan gitu ya untuk codingannya yang kita yang kita buat. Nah, kita copy aja langsung ya, kita copy, masukkan ke dalam bawah navbar ya, di bawah navbar keterangan akhir navbar ya. Di sini kita kasih keterangan carousel ya, kita kasih carousel, kemudian kita kasih juga ya di akhirnya, kita kasih juga ya carousel. Nah, untuk codingannya kita kopikan di tengah-tengahnya gitu, kita pastikan ya. Oke, kita langsung kasih gambar. Di sini saya gambar itu di dalam folder carousel ya. Ini dia. Nanti tenang saja kawan-kawan, nanti ini saya akan kasih di deskripsi video saya ya. Oke, kita save ya. Coba kita running. Oke, nah seperti ini deh ya. Inilah dia lebih mudahnya Bootstrap gitu ya. Dan hebatnya kita nggak pakai codingan yang seperti biasanya gitu, yang
kita langsung berapa barisnya. Kalau menggunakan teks biasa nih, HTML biasa nih, sudah berapa ribu baris gitu, hampir mencapai 500 hampir gitu ya. Cuman karena kita menggunakan Bootstrap di sini nggak seberapa gitu, 100 saja belum gitu. Nah, di sini baru saja kita menggunakan 58 itu. Ini pun, nah di sini ada beberapa teks yang kosong gitu kan, jadi ya nggak terlalu bingung-bingung aja gitu kalau kita menggunakan Bootstrap gitu. Nah, di sini tadi kita pertama sudah bahas tentang navbar gitu ya, bagaimana cara ngasih foto, mengubah tulisan seperti ininya. Kemudian kita kasih carousel, background, kasih warna tulisan gitu ya. Nah, oke. Untuk video tutorial kali ini untuk di VAT1 mungkin hanya ini dulu ya, karena saya pun juga mengejar waktu gitu untuk mengupload videonya ya, biar nanti bisa ditonton sama kawan-kawan gitu. Saya pun mengejar target juga gitu ya. Oke. Tapi saya ini ada pesan terakhir nih buat kawan-kawan yang sudah menonton video ini, mungkin kita bisa belajar bareng gitu ya, karena saya di sini juga buat videonya gitu, jadi banyak tantangannya gitu ya. Jadi saya minta kepada kawan-kawan tolong like, comment, subscribe, and share ya. Nah, nanti nih jika website kita satu ini sudah banyak yang suka gitu ya, nanti kita akan rekomendasikan lagi Bootstrap menggunakan JMS gitu ya. Cuman nanti kita setelah selesai menggunakan yang ini gitu ya. Oke, untuk video VAT1 cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.